You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. Oke guys, balik lagi bang channel gua Samkit kali ini karena banyak yang minta terkait hal yang ada di Rajakusi ya. Jadi kemarin tuh jalan ini sempat ke blow up sama YouTube karena ada salah satu YouTuber pernah gimana ya? Nah ini gua udah mulai masuk jalan karena ada salah satu YouTuber yang pernah nge-review. Tapi dari segi spiritual. Nah kali ini gua kebetulan karena banyak yang minta, seperti inilah kondisi jalannya. Ke topik sempat ke blow up kan karena dari segi spiritual, karena banyaknya hal-hal negatif yang menyebabkan kecelakaan itu dari segi spiritualnya. Nah, gua kali ini coba ngulas deh dari segi lalu lintasnya. Kalau yang kita tahu jalannya kan sempit. Nah, terus banyak tikungan dan juga banyak blind spot. Dan terus kalau yang ada di channel salah satu YouTube yang gua maksud spiritual tadi, kenapa banyak terjadi kecelakaan, entah itu diganggu sama hal-hal yang negatif ataupun hal-hal mistis lainnya. Nah, gua di sini mau jelasin kalau emang di sini tuh sebelum itu ke blow up sebenarnya udah banyak banget terjadi di jalan ini, mulai dari truk masuk jurang, terus low side di sini. Jadi kalau dari segi lalu lintasnya emang, apalagi ini turun, jadi pengereman juga jarak pandang kita itu terganggu. Jarak pandang karena banyak tebing di sisi kanan dan juga banyak pohon-pohon di sisi kiri, maka kalau kita ngelewatin tikungan itu posisi kendaraan yang dari lawan arah kita nggak kelihatan. Dan dikarenakan jalan yang sempit, maka dari itu terkadang ada kan kejadian di sini juga banyak kendaraan-kendaraan roda 4 dan notabene juga kendaraan-kendaraan berat. Karena kenapa? Karena Malang Selatan sendiri itu adalah pertaniannya Kota Malang itu sebagian di Malang Selatan, sebagian besar. Jadi hasil bumi dari Malang Selatan itu pasti dikirim, karena kalau di sini kan banyak pada perkebunan tebu, jadi pasti ngirimnya ke pabrik-pabrik tebu yang notabene ada di Kebon Agung ataupun ada di daerah Blitar. Dan ini sumpah jalan ini sempit banget, makanya sering terjadi itu kecelakaan. Dan kalau malam pasti kondisi malam itu nggak semuanya sopir pengendara itu dalam kondisi fit, apalagi ini nggak ada penerangan sama sekali. Penerangannya hanya di lampu kendaraan dan juga rambu-rambu yang menurut gua kurang jelas. Nah cuma ini hati-hati jalan longsor di sebelah kiri. Nah itu kan kalau kena cahaya itu nggak kelihatan, belum tentu orang notice hal itu. Ini udah ambrol lagi. Dan juga ada banyak di sini seperti, nah kalau ya yang seperti ini kan, ini harus hati-hati banget gitu loh. Dan menurut gua itu yang pertama, mulai dari kendaraan roda berat yang lewat dan juga jalan yang sempit. Dan kedua yang gua mau tegasin adalah pengendara motor. Nah di sini gua kalau lewat sini sih yang memang kadang suka rada ugal dikit ya, tapi kalau malam gini gua lebih suka ngikutin arus. Entah itu nebeng di belakang mobil kayak gini, ini karena buat safety-nya aja. Karena gua tahu ini tengah ini juga garis lurus nggak putus, artinya gua nggak boleh sama sekali nggak boleh nginjek lane sebelah kanan kan. Itu juga demi keamanan juga. Nah ini blind spot, nah tuh. Dan juga kalau kita pahami lagi jalan yang di sebelah kiri ini udah langsung ke jurang aja bro. Jadi kalau ada
melesetnya sedikit udah pastilah motor atau mobil bakalan masuk jurang. Dan ini kenapa gua ambil kiri, karena ini biar kelihatan sama yang di depan. Kalau gue ambil agak tengah dikit dan spion yang mobil di depan ini nggak kelihatan, itu sama dengan gue masuk dalam kategori blind spot, yang dimana mobil depan gue ini nggak bakal ngenotis kalau gue ada di sini. Apalagi gue pakai knalpot standar yang suaranya pasti ketutup sama kaca-kaca mobil itu sih. Dan jujur gue nggak seberani mereka yang bisa ambil dari kanan. Dan kalau orang yang sering lewat sini setiap malam udah pasti paham dan bisa nyelip. Dan karena gue jarang di rumah, karena gue jarang lewat sini kalau malam, finally tuh kan finally gue ambil yang aman-aman aja demi keselamatan. Dan untuk masalah mistis sendiri, boleh percaya boleh enggak, karena hal gaib itu emang ada. Dan kalau di masalah yang lalu lintasnya, gua ada saran sedikit, dimana di sini lampu lalu lintas dan juga rambu-rambu itu diperjelas lagi. Terus kemudian pohon ini yang mulai menjulur ke dalam jalan ataupun menghalangi jalan, itu bisa dibersihin dikit-dikit. Nah, ini kita lurus, kita dapat space. Nah, jangan lupa kalian respect aja sama truk-truk besar. Kalau udah dikasih jalan seperti itu, kalian kasih jempol, itu bakal jadi semangat sendiri buat mereka. Karena kalian tahu kalau ini jalan seperti ini tuh juga tantangan bagi mereka. Mereka bukan hanya bawa hasil panen dari perkebunan, mereka juga bawa tanggung jawab yang besar. Bahkan nyawa pun ada di tangan mereka gitu loh. Dan kalau kalian masih kadang di sini ada kan, entah gua yang salah paham atau gimana, pernah kejadian itu begal rawa. Rata-rata nyeritainnya masalah begal. Jadi sebelum turun ke jalan ini, stigma itu udah ke sesuatu yang jelek. Jadi udah ada anak motor bawa motor 2 tak ugal-ugalan di sini, kiranya begal. Jadi para sopir ini udah ngedrop duluan gitu loh. Dan yang terjadi apa? Mereka kalau denger motor yang 2 tak udah nggak karuan pikirannya. Akhirnya finally ngegas gitu aja, tanpa mereka sadari kalau rambu-rambunya itu ada yang gini, nggak boleh lebih dari berapa kilometer per jam. Kadang juga ada blind spot, tikungannya yang tajam ditambah jalan yang sempit. Jadi itu bisa menyebabkan juga kecelakaan lalu lintas. Kalau masalah ke jalan lagi, ya itu tadi yang gua mau sampein. Kalau di Rajagalusi, intinya kalian harus tetap fokus lewat situ. Jangan sekali-kali kalian melibas tikungan di atas di atas batas kecepatan kalian sendiri. Semisal kalian punya batas kecepatan 60 km per jam, lewat situ belum tentu kalian aman. Kecuali emang udah biasa lewat situ. Mungkin sampai sini dulu, Mungkin sampai sini dulu videonya mengenai Rajagalusi. Nanti kalau kalian ada pertanyaan apapun, silakan di DM di Instagram. Dan juga jangan lupa kalian komen kalau mengenai jalan di Rajagalusi, karena emang itu jalan masih ke blow up sampai sekarang. Mungkin sampai sini dulu videonya, sampai pamitan 2 kali gua. Dan ya nanti gua cut. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan vlog gua yang seperti ini. Dan jangan lupa follow Instagram gua untuk mengetahui keseharian saya. Dan thanks for watching and goodbye.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it,